Pernah nggak sih ngerasa kayak dikelilingi sama kegelapan? Kayak nggak ada harapan dan semua orang di sekitar kita ikut terjerumus. Aku pernah ngerasain itu, dan ini caraku buat tetap bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Jeda Zikir. Kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi dan sedikit ilmu agama tentang gimana caranya kita bisa tetap jadi orang baik, tetap punya harapan, dan tetap bercahaya meskipun hidup di lingkungan yang gelap. Kita semua pasti pernah ngerasain namanya pengaruh lingkungan, apalagi kalau lingkungannya kurang positif. Rasanya kayak ditarik-tarik buat ikut arus, buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai sama hati nurani kita. Tapi ingat guys, kita punya pilihan, kita punya kekuatan buat nentuin jalan hidup kita sendiri. Jangan biarin kegelapan di sekitar kita meredupkan cahaya iman yang ada di dalam diri kita. Justru, jadikan itu sebagai tantangan buat jadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ini bukan cuma sekedar motivasi kosong, tapi ini tentang gimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perkuat iman dan takwa kita. Ini adalah fondasi utama buat menghadapi segala macam cobaan hidup. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hati, kekuatan mental, dan petunjuk dalam setiap langkah. Jangan pernah tinggalin sholat, perbanyak zikir, baca Al-Quran, dan selalu berusaha buat melakukan amalan-amalan baik lainnya. Ingat, Allah selalu ada buat kita, nggak peduli seberapa gelapnya lingkungan di sekitar kita. Dia adalah sumber cahaya sejati yang nggak akan pernah padam. Selain itu, penting juga buat kita belajar dari kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Gimana mereka bisa tetap teguh dalam kebenaran meskipun menghadapi berbagai macam rintangan dan ujian. Kisah-kisah mereka bisa jadi inspirasi dan motivasi buat kita, buat nggak mudah menyerah. Jeda zikir adalah waktu yang tepat untuk merenungkan semua ini, meresapi makna kehidupan, dan memperbarui niat kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Jangan lupa, ilmu agama adalah lentera yang akan menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Kedua, selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Ini penting banget guys, teman dan lingkungan itu punya pengaruh besar dalam hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang suka ngeluh, yang suka ngajak berbuat maksiat, ya otomatis kita juga akan ikut terpengaruh. Jadi bijaklah dalam memilih teman. Cari teman yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, yang bisa saling support, dan yang bisa saling memberikan energi positif. Kalau lingkungan kita kurang mendukung, jangan ragu buat mencari lingkungan yang lebih baik. Misalnya, ikut kegiatan-kegiatan positif di masjid, gabung komunitas yang punya visi misi yang sama dengan kita, atau belajar online dari guru-guru yang inspiratif. Ingat, kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Mulailah dari hal-hal kecil, misalnya dengan memberikan senyuman, membantu orang yang membutuhkan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman. Dengan begitu, kita bisa menebarkan kebaikan di tengah kegelapan. Mulai dari hal kecil, misalnya dengan memberikan senyuman, membantu orang yang membutuhkan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman. Dengan begitu, kita bisa menebarkan kebaikan di tengah kegelapan. Kedua, selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Ini penting banget guys. Teman dan lingkungan itu punya pengaruh besar dalam hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang suka ngeluh, yang suka ngajak berbuat maksiat, ya otomatis kita juga akan ikut terpengaruh. Jadi, bijaklah dalam memilih teman. Cari teman yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, yang bisa saling support, dan yang bisa saling memberikan energi positif. Kalau lingkungan kita kurang mendukung, jangan ragu buat mencari lingkungan yang lebih baik. Misalnya ikut kegiatan-kegiatan positif di masjid, gabung komunitas yang punya visi misi yang sama dengan kita, atau belajar online dari guru-guru yang inspiratif. Ingat, kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Mulailah dari hal-hal kecil, misalnya dengan memberikan senyuman, membantu orang yang membutuhkan, atau sekedar mendengarkan keluh kesah teman. Dengan begitu, kita bisa menebarkan kebaikan di tengah kegelapan. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan kembangkan potensi diri. Jangan terlalu sibuk mikirin orang lain atau ngurusin masalah orang lain. Lebih baik fokus aja sama diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan buat jadi lebih baik? Apa potensi yang bisa kita kembangkan? Apa impian yang ingin kita wujudkan? Dengan fokus pada diri sendiri, kita akan lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Jangan biarin omongan negatif orang lain meruntuhkan semangat kita. Jadikan kritikan sebagai motivasi buat jadi lebih baik lagi. Ingat, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi jangan pernah minder atau merasa nggak mampu. Percaya sama diri sendiri
dan teruslah berusaha buat menggapai impian. Salah satu cara buat mengembangkan potensi diri adalah dengan belajar hal-hal baru. Misalnya, ikut kursus online, baca buku, atau belajar dari pengalaman orang lain. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itu nggak ada batasnya. Dengan memiliki ilmu yang luas, kita akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dan lebih mudah mencapai kesuksesan. Keempat, selalu berpikir positif dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Ini adalah kunci kebahagiaan sejati. Meskipun hidup di lingkungan yang gelap, kita tetap harus berusaha buat melihat sisi positifnya. Mungkin aja di balik kegelapan itu ada hikmah yang tersembunyi. Mungkin aja dengan adanya tantangan itu, kita jadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Jangan lupa buat selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Sekecil apapun nikmat itu, tetap harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Selain itu, penting juga buat kita buat selalu berpikir positif. Hindari pikiran-pikiran negatif yang bisa merusak mood dan semangat kita. Kalau ada pikiran negatif muncul, segera alihkan perhatian kita ke hal-hal yang positif. Misalnya dengan membaca Al-Quran, mendengarkan musik yang menenangkan, atau berolahraga. Ingat, pikiran kita itu adalah cerminan dari hati kita. Kalau hati kita bersih, maka pikiran kita juga akan bersih. Kelima, sebarkan kebaikan dan jadilah agen perubahan. Ini adalah panggilan jiwa kita sebagai seorang muslim. Kita nggak bisa cuma diam aja melihat kemungkaran di sekitar kita. Kita harus berani bertindak, berani menyuarakan kebenaran, dan berani mengajak orang lain buat berbuat baik. Mulailah dari hal-hal kecil, misalnya dengan memberikan senyuman, membantu orang yang membutuhkan, atau sekedar memberikan nasihat yang baik. Jadilah teladan bagi orang lain. Tunjukkan bahwa kita bisa tetap menjadi orang baik meskipun hidup di lingkungan yang gelap. Ingat, setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, tetap akan memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan menyebarkan kebaikan, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih positif, lebih harmonis, dan lebih berkah. Jadilah agen perubahan dan inspirasi buat orang lain buat berbuat baik. Gimana guys? Semoga sharing kali ini bermanfaat ya. Ingat, kegelapan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah kesempatan buat kita buat bersinar lebih terang lagi. Jangan biarin kegelapan meredupkan cahaya iman yang ada di dalam diri kita. Teruslah berjuang, teruslah berbuat baik, dan teruslah berharap kepada Allah. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau saran. Subscribe channel Jeda Zikir buat dapetin video-video inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa dapetin manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.